Listeners, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ferdian Paleka akhirnya tertangkap sesuai dengan prediksi saya 3 hari setelah video itu. Ya, saya bilang 2 atau 3 hari. Akhirnya dia tertangkap di tol Jakarta Merak. Dan setelah ditangkap, video penangkapannya tersebar luas. Saya tidak akan berikan di sini. Saya yakin kalian sudah pasti nonton. Bahkan video saat dia dibecandain dengan orang yang menangkap bahwa kamu sekarang akan bebas, tapi ternyata bohong. Yang yaitu lumayan memberikan pelajaran buat orang-orang yang memang udah gondok banget melihat dia seperti itu. Akhirnya dia harus menghadapi hal-hal yang terjadi di video itu. Dan sayangnya video itu tidak berakhir di situ. Ada sebuah video yang lainnya yang menunjukkan bahwa dia digunduli, disuruh squat atau squat jump seperti itu, dan disuruh masuk ke dalam tong sampah. Nah, disinyalir ini adalah video yang dibuat oleh oknum tahanan yang lainnya, yang merupakan sebuah tradisi yang memang sudah ada. Jika ternyata satu tahanan baru masuk, biasanya akan dipelonco seperti itu. Bahkan dilansir dari beberapa media, polisi-polisi yang lalai membiarkan hal ini terjadi, kemudian diberikan peringatan dan diharapkan tidak melakukan hal tersebut. Jadi yang kita lihat itu konon katanya adalah video yang dilakukan oleh tahanan yang menyelundupkan masuk handphone dan bukan dilakukan oleh polisi atau oknum polisi. Tapi oknum polisinya ini disayangkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Dan itu sudah dilakukan tindakan, tetapi terus kemudian kita menanyakan, dengan semua tuntutan yang ada, karena dia dituntut kalau tidak salah 12 tahun penjara, apakah ini semua terlalu berlebihan? Ataukah apakah ini memang setimpal dan pantas? Kita tidak akan tahu. Dan biarkanlah kartu saya yang bicara untuk Ferdian Paleka, sang YouTuber sampah. Dari kartu yang tadi saya ambil, saya dapat kartu The Judgment. Dan kartu Judgment ini akan saya gambarkan dengan lukisan pasir berikut ini. Ada sebuah padang yang luas sekali di situ, dan ada banyak sekali peti mati yang ada di tempat itu. Tampak di atasnya seseorang atau sesuatu atau satu sosok nampak muncul dari asap yang tiba-tiba mengumpul entah dari mana. Sosok itu amat besar dan tampak berwajah amat menawan. Dan dengan rambut yang tergerai, tidak tampak apakah dia laki ataukah seseorang perempuan, tetapi yang pasti ada 2 buah sayap yang mengepak di belakang punggungnya. Sosok tersebut tampak melihat ke bawah, mengeluarkan sebuah trompet dengan bendera berbentuk silang di dalamnya, dan perlahan-lahan meniup trompet tersebut. Trompet yang ditiupkan suaranya lumayan lantang, membuat bergemuruh bumi di sekitarnya. Pegunungan di belakangnya mulai runtuh, dan peti mati itu mulai terbuka. Dan tampak dari dalam peti mati itu muncul manusia-manusia dalam keadaan tanpa busana, membuka tangan mereka, membuka bahu mereka, melihat ke atas, seakan-akan bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta atas dibangkitkannya mereka kembali dari kematian mereka. Mereka tampak bersukacita, walaupun mereka tidak tahu apa yang mereka nantikan di depan sana. Apakah surga ataukah neraka? Dan ini adalah sebuah ilustrasi tentang hari kebangkitan atau judgment. Hari di mana trompet sangkakala ditiupkan untuk kedua kalinya setelah kiamat terjadi. Di mana orang-orang mulai bangkit dari kuburnya, baik tua, muda, laki-laki, wanita, dan mulai melihat ke atas seakan-akan tidak sabar bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Nah, dari kartu Judgment ini sebenarnya cukup jelas bahwa kita semua berharap keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Betul jika ternyata Ferdian Paleka sudah meminta maaf dengan masih menggunakan penutup mulut ya kepada warga Bandung, masyarakat Indonesia, transpuan, dan orang-orang yang lainnya. Tetapi maaf tersebut di negara hukum tidak kemudian memupus apa yang dilakukannya. Beberapa orang mengatakan bahwa ini memang bukan perbuatan pidana, tetapi juga susah menentukan ini apakah perdata atau bukan. Tetapi yang dilakukannya telah memberikan sebuah pencederaan terhadap sisi kemanusiaan yang terdalam tentang pembantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Apakah ada sebuah usaha untuk main hakim sendiri di sini? Ya, betul, itu terjadi. Tetapi apakah memang untuk seorang anak berusia 21 tahun ini sudah tidak ada kesempatan lagi? Jika ternyata memang dia di penjara selama 12 tahun, itu artinya dia akan keluar dari penjara saat dia berusia 33 tahun. Dan dia otomatis menghabiskan hampir setengah masa hidupnya di penjara. Nah, apakah ini memang adil untuk seorang Ferdian Paleka? Tapi kemudian orang-orang bertanya, jika ini tidak adil untuk Ferdian Paleka, apakah keadilan juga akan berlaku untuk orang-orang yang lainnya? Seperti koruptor, maling ayam, dan yang lainnya yang dihukum dengan bervariasi. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nah, tapi apapun itu, semoga hukum ini yang memang akan terjadi. Semoga memang semuanya dihitung secara tepat dan tidak merugikan siapapun. Tapi yang harus kita ketahui bahwa Ferdian Paleka masihlah manusia. Dan manusia memang tempat melakukan kesalahan. Tidak artinya dia melakukan ini terus kemudian menjadikan hak hidupnya hilang. Hak bersosialisasinya hilang. Hak untuk melakukan hal-hal yang lainnya kemudian menjadi hilang. Jangan sampai kebencian menutupi nurani kita dan kita kemudian tidak mengambil langkah keadilan yang tepat. Tidak juga kemudian dengan mengalokasikan satu keadilan ini dan mempertanyakan keadilan yang lain. Sesuatu ini memang harus dilihat satu demi satu, dilakukan dengan adil dan objektif tanpa ada kebencian sama sekali. Walaupun mungkin apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini menimbulkan kebencian di hati semua orang yang menonton videonya. Ini juga harapannya tidak menjadikan orang-orang menjadi, oh, kalau ternyata saya melakukan ini, mereka akan memaafkan saya dan sebagainya. Tetap hal tersebut tidak menjadi sebuah alasan. Dan saya yakin apapun hukumannya, sebentar atau lama yang akan diterima oleh Ferdian Paleka, jauh di dalam lubuk hatinya, sampai dia nanti di akhir hayatnya, dia tidak akan melupakan momen ini. Dan ini semua yang akan membuat kita agar kita tidak gegabah melakukan sesuatu, menguploadnya di dunia maya, dan mencoba mencari apapun yang kita inginkan dengan cara apapun yang kita halalkan. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan salam.